Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, dimanapun berada, umat sedharma yang kami cintai, juga dimanapun berada, Pesraman Bakti Marga yang telah hadir pada kesempatan ini mendampingi Dersi yang sangat kami cintai, Jero Mangku, Angga Pinandita yang telah hadir pada kesempatan ini juga sangat kami cintai. Selamat berjumpa kembali pada acara yang kita cintai bersama, yaitu acara Dharma Wacana Bali TV. Sebelum kita mulai dengan tema pokok pembahasan, Dersi tetap menghimbau kepada umat sedharma, masyarakat umum seluruhnya tentang protokoler kesehatan. Sekalipun pada saat ini kita bersyukur angayu bagyo keadaan COVID-19 baik di Indonesia maupun di Bali sudah menurun, melandai. Sekalipun demikian, kita tidak boleh berbangga, kita tidak boleh melupakan aturan atau arahan dari Guru Wisesa pemerintah tentang protokoler kesehatan, yaitu 3M, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan di air mengalir, memakai sabun, menghindari kerumunan. Mudah-mudahan dengan disiplin, dengan sedana, kita dapat terlepas dari COVID-19 yang telah berdampak luar biasa bagi kehidupan masyarakat kita bersama. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, selamat bertemu kembali pada kesempatan ini. Ida Resi Agung Begawan Dharma Putra Ajana akan memberikan Dharma Wacana dengan tema Wiwaha Perkawinan sebagai gerbang menuju Kriyasto. Kepada rekan-rekan teman-teman Idona Ningsir sanes sampun maraga sulinggih, Ida Resi mohon maaf sebesar-besarnya, bukan untuk menggurui, tetapi sebagai swadharma kita, sebagai sulinggih yang harus mampu memberikan pencerahan pemahaman tentang ajaran agama sebagaimana yang diamanatkan dalam Saro Samosaryo Sloka 40 yang disebut dengan Sang Sista, yaitu satu yang disebut dengan Sang Satyawadi, di mana kita selaku Purohito, selaku sulinggih, selaku pandita diharapkan selalu memegang kebenaran dengan teguh. Yang kedua yang disebut dengan Sang Apta. Apta itu artinya dipercaya oleh masyarakat. Karena kita selalu melaksanakan kebenaran itu, makanya masyarakat akan percaya kepada sulinggih. Maka dari itu, mari para sulinggih sareng sami, mari kita pertahankan kebenaran itu dalam situasi kondisi apapun juga. Terus yang ketiga disebut dengan Sang Petirtan. Sang Petirtan itu adalah menyucikan, membersihkan, memberikan pengelukatan. Untuk itu logikanya sulinggih harus suci dulu, baru bisa menyucikan orang lain. Nah yang keempat niki yang berkaitan dengan Dharma Wacana yang disebut dengan penadahan upadesa. Bagaimana fungsi swadharma sulinggih agar dapat memberikan pemahaman kepada segenap umat tentang tatwa-tatwa yang terkandung dalam kitab-kitab suci yang dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan ini kami mengambil tema seperti yang kami sampaikan tadi karena berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Siapapun dia akan melaksanakan upacara perkawinan itu yang disebut dengan Grihasta Asrama. Grihasta Asrama adalah tingkatan tahapan kedua dari ajaran kitab suci yang disebut dengan Catur Asrama. Jadi yang pertama disebut dengan Brahmacari, masa menuntut ilmu.
Kalau di India, masa menuntut ilmu itu diperkirakan atau dibatasi hingga umur 24 tahun. 24 tahun. Kalau di India, Brahmacari itu mulai umur 7 tahun sudah diberikan benang pawitra, penyucian. Itu diberikan selama 24 tahun dia harus menuntut ilmu. Selama dia menuntut ilmu, menjalankan Brahmacari, dia dilarang untuk melakukan atau bahkan membicarakan atau bahkan melaksanakan apa yang disebut dengan perkawinan itu setelah umur 24 tahun. Dan di sana ditegaskan bahwa selama umur 24 tahun itu dilarang dan menganggap semua wanita itu sebagai ibunya sampai umur 24 tahun. Artinya apa? Selama itu kita harus menghormati wanita, tidak boleh kita melakukan hal yang mencemarkan atau menodai wanita. Itu sampai umur 24 tahun. Nah, menginjak ke tahap yang kedua yang disebut dengan Grihastha. Grihastha ini adalah masa berumah tangga. Ini masa berumah tangga ini yang kita menjadi tolok ukur sukses atau tidaknya tahapan berikutnya yang disebut dengan tahapan Sanyasin, yang disebut dengan tahapan Wanaprastha dan menginjak kepada Sanyasin atau Bhiksuka. Kuncinya adalah dalam tingkatan Grihastha Asrama. Jadi dalam tingkat Grihastha Asrama itu adalah masa berkeluarga. Masa berkeluarga adalah masa yang paling tepat untuk melakukan yajna. Apakah yajna itu persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi Tuhan, ataukah yajna itu sebagai penyucian diri? Inilah tempatnya di dalam pelaksanaan Grihastha Asrama. Karena setelah itu menginjak kepada yang disebut dengan Wanaprastha. Wanaprastha ini sudah mengulangi kegiatan-kegiatan yang bersifat materi. Sudah dikurangi kegiatan yang menginginkan material. Nah ini karena sudah dilalui saat Grihastha Asrama. Yang terakhir yang disebut dengan Bhiksuka atau Sanyasin, lepas semua itu, tinggal menunggu waktu mempelajari bagaimana kita menyatu dengan Ida Sang Hyang Widi. Nah itu kuncinya. Jadi kita itu dalam konteks Grihastha ini adalah masa berumah tangga. Jadi ini sangat penting sekali persiapan untuk itu. Bagaimana kitab suci Weda, bagaimana leluhur kita mengajarkan kita untuk melaksanakan Grihastha Asrama. Dalam Niti Sastra bahkan disebutkan yang berkaitan dengan catur asrama. Taki ning sewake guna widya, semarawi saya ruang puluh yang iso, tengah yang tuh san gecana gogante, pati larin atmen paguru akan. Taki sewake guna, tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu selagi muda, sedang tajam pemikiran. Tuntutlah ilmu saat itu untuk bekal dalam rangka menyambut, dalam rangka menapaki Grihastha Asrama. Berkeluargalah setelah umur 20 tahun. Bahkan di dalam undang-undang perkawinan lelaki harus umurnya 23, perempuan sekian. Nah itu diadopsi. Jadi 20 tahun setelah umur 20 tahun lah berkeluarga. Jadi saat itu kondisi fisik sedang kuat-kuatnya untuk melaksanakan tujuan agama Hindu yang disebut dengan Catur Purusartha. Ada namanya Dharma, Artha, Kama, lan Moksa. Nah di sini tempatnya dalam Grihastha Asrama Tinggi. Di sini tempatnya untuk mengumpulkan harta sebanyak berdasarkan Dharma. Bangten terbalik, Grihastha Asrama sampun patut memasuki Wanaprastha masih terikat. Sampun masuk Bhiksuka masih memikirkan itu. Nah, kan begitu. Nah ini yang perlu itu nak lingsir sampaikan kepada umat sedharma, utamanya kepada generasi muda dan kepada orang tua. Bagaimana kita menuntun anak-anak putra-putri kita, utamanya yang perempuan, yang akan kawin keluar dan meninggalkan rumah, memasuki keluarga baru, dan akhirnya akan berdampak dengan nama keluarga.
bagaimana dia di sana. Nah di sinilah. Dan kadang-kadang dalam tingkatan Brahmacari, kalau kitab suci Weda para leluhur di India mengajarkan yang luar biasa. Kalau di Indonesia atau di Bali barangkali kita bangga bangga dengan anak kita yang lulus S1, S2, S3, bangga Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa dia itu tidak mendapatkan pendidikan budi pekerti. Pintar dia dalam guna video, tapi jarang yang tidak bisa bersopan santun kepada keluarga, kepada orang tua. Sepatutnya, pendidikan tinggi lembaga, apakah itu SMA, apakah itu SMA, perguruan tinggi, tidak boleh gagal dia mendidik generasi muda untuk dikembalikan kepada keluarganya dengan budi pekerti, sopan santun. Ini yang kadang-kadang tidak terjadi. Nah inilah makanya kitab suci Weda memberikan pendidikan yang ketat kepada pada wanita-wanita, karena itu mencerminkan kehidupan keluarga itu sendiri. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, pada Grihasto Asrama perkawinan itu juga telah dicantumkan di sana. Kalau ajaran Weda mencantumkan bagaimana orang mencari pasangan, orang bijaksana mencari pasangan hidup, karena itu akan berlanjut. Karena perkawinan itu dalam konteks Grihasto Asrama di sana itu adalah hal yang sangat penting, dan ada hal-hal yang bermanfaat di sana. Ada tujuan daripada perkawinan itu. Apa tujuan perkawinan itu? Tidak sekedar untuk legitimasi hubungan antara suami dan wanita, laki dan perempuan, karena untuk melakukan hubungan seksual menurut Hindu, satu-satunya yang mendasari atau melindungi hukumnya adalah melaksanakan perkawinan. Kalau di luar itu jelas sudah melanggar aturan, melanggar tata susila, melanggar norma-norma. Nah inilah pentingnya. Jadi perkawinan itu yang dilakukan bukan dalam konteks sahnya hubungan suami istri, lebih daripada itu. Bagaimana dia mempertahankan kehidupan itu, perkawinan itu, sehingga dapat berlangsung selamanya. Maaf sekali puniki dalam situasi sekarang ini di koran-koran sering Ratu baca dan berita-berita banyak terjadi perceraian dari perkawinan itu karena memilih pasangan itu tanpa diselidiki. Bahkan sekarang lewat napi ini WA, lewat napi ini bisa jadi jodoh nih niku tidak sering Ratu juga muput seperti itu. Jadi itulah yang ditekankan di India itu ketat sekali bagaimana perkawinan itu bisa berjalan, bertahan, dan akan memberikan suatu keturunan. Karena perkawinan itu juga bermanfaat, juga berfungsi, juga memiliki harapan. Diharapkan bahwa leluhur kita yang sudah suci dan di Bali sana sampun munggah haring yang kemulan sampun dados Dewa yang Pitaro, diharapkan akan turun numitis kembali. Otomatis harus kita kawin dulu baru bisa beliau itu numitis kembali, nyerawadi kembali. Nah inilah tujuan oleh karena itulah diperlukan pasangan-pasangan yang sederajat menurut Weda. Sederajat bukan arti harus sama kastanya, tidak. Sederajat itu artinya puniki. Jadi memilih orang-orang yang santun, sopan, baik, tidak berasal dari keluarga yang semrawut puniki, tidak mengenal sopan santun, tidak pernah mengenal kesucian, selalu menyakiti orang, selalu iri kepada orang. Nah ini akan berdampak pada keturunan. Karena tanpa melalui Grihasto Asrama puniki tidak mungkin leluhur itu bisa nyerawadi kembali. Maka dari itulah perkawinan ini sangat penting sekali. Grihasto Asrama ini di luar niko, siwas puniko, setelah bersatunya perempuan dengan laki dalam konteks sariro samskara,
Kalau disebut di India itu dalam Weda disebut samsariro samskaro, tapi kalau kita di Bali disebut dengan manusia yajna. Jadi perkawinan penyatuan. Kalau di India itu upacaranya pati grahana. Pati grahana di sana itu si laki memandang si perempuan. Setelah itu diambillah tangannya si perempuan. Selanjutnya melaksanakan yang disebut dengan sabda padi. Sabda padi mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Nah, kita di India, kalau kita di Bali itu diterjemahkan dalam konteks pewintenan dan pejayan-jayan ritat kala pewiwahan yang dipuput oleh Sulingih. Jadi disucikan dulu, disucikan dulu baru dia bisa ketemu. Nah, bagaimana mungkin situasi di Bali, umumnya di Bali, apakah di Indonesia sebelum kawin sudah hamil, banyak kejadian begitu ya. Pesan Idorsi kepada generasi muda ini tolong jaga nih, oke? Apa yang akan terjadi? Dalam sastra disebutkan, ayo atemuaken kamo bang lan kamo petak yang sedurung ingas karanan yang kita mamuruk tan pendah pemotuang putro tapi putra kalo. Anak akan lahir jadi putra kalo. Kalau tidak diupacarai dulu puniki seharusnya mekalan-kalan dengan penyucian kamo bang lan kamo petak. Itu yang terjadi. Nah, punapi ini bagaimana itu? Inilah perlu pemahaman kepada umat sedharma, khususnya generasi muda, karena perkawinan itu sakral sekali ya. Disaksikan oleh triupo saksi. Satu wenten manusia saksi, kali wenten buto saksi, dan ketiga wenten dewa saksi. Disaksikan, itu disakralisasi. Itu makanya bagi generasi muda yang akan menempuh hidup berumah tangga, barangkali setelah itu menyampaikan hal-hal seperti ini, tolong dipahami, berhati-hatilah. Karena kehidupan ini panjang waktunya. Di sini kuncinya, Grihastu Asrama ini. Nah, di samping itu saat Grihastu Asrama, di sana itu juga muncul yang disebut dengan keluarga batin, keluarga inti. Terdiri dari suami dan istri. Kalau dia sudah punya anak, ditambah anak lagi, keluarga inti itu namanya baru perkawinan. Nah, mulai kawin itu, setelah dia disebut dengan keluarga inti atau keluarga batin, dia di sana sudah mulai mempertanggungjawabkan ke masyarakat, ikut bermasyarakat, apakah itu sebagai anggota banjar, apakah itu sebagai kramo desa, apakah dia sebagai warga masyarakat, baik dinas maupun adat, dia mulai bertanggung jawab menjadi kramo dia. Di sanalah dia sudah mulai melaksanakan yang disebut dengan pancoyanyo. Karena saat Grihastu Asrama itulah saat kita paling tepat melaksanakan yanyo. Yanyo yang disebut pancoyanyo. Jadi dengan kita melaksanakan perkawinan itu, kita belajar mandiri. Bahkan disebutkan bahwa kalau kita punya anak yang sudah kawin, itu secara formal tanggung jawab orang tua itu sudah lepas, tidak perlu diintimidasi, tidak perlu turut campur lagi sebenarnya secara formal, secara moral. Kita orang tua tetap bertanggung jawab memberikan tuntunan kepada anak itu. Kalau dia masih kita awasi, masih tergantung kepada orang tua, dia tidak bisa mandiri. Itu maksudnya sehingga secara formal lepaslah tanggung jawab. Secara moral sampai akhir hidup kita tetap bertanggung jawab kepada putra putri kita sekalipun sudah berkeluarga.